Halo, Sobat Master Nika. Pada video kali ini kita akan membahas secara singkat 5 perundingan setelah kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa subscribe Sobat. Bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setelah dijajah oleh negara-negara Eropa terutama Belanda dan kemudian Jepang. Meski telah mendeklarasikan kemerdekaan, Indonesia masih menjadi incaran Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam NEC atau Netherlands Indies Civil Administration kembali ke Indonesia membawa pasukan sekutu yang telah memenangkan perang melawan Jepang. Berbagai peperangan terjadi di seluruh Indonesia. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Untuk meminimalisir banyaknya korban, diadakanlah perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda sekutu. Inilah 5 perundingan besar yang terjadi antara Indonesia Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Westfalia. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus tahun 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killearn ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober tahun 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini, akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November tahun 1946. Isi perjanjian Linggarjati: perjanjian pengakuan yang diperjuangkan para tokoh bangsa selama 3 hari dan ditandatangani secara sah pada 25 Maret tahun 1947 tersebut berisi sebagai berikut. Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Penetapan isi perundingan ini memicu pro dan kontra di masyarakat saat itu. Beberapa kalangan ada yang menilai perundingan Linggarjati merupakan gambaran gagalnya Indonesia mempertahankan wilayah kedaulatannya karena hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Tokoh di balik perundingan Linggarjati dihadiri oleh 3 pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda Indonesia dan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda dan Indonesia sebagai pihak terkait atau yang mempunyai kepentingan, sementara pemerintah Inggris berperan sebagai moderator. Di Indonesia, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Aka Gani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn, Max von Paul, Haji van Mo, F. de Baer. Inggris selaku moderator dan mediator pihak Inggris diwakili oleh Lord Killearn. Yang kedua, perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mock dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus. Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik Indonesia sampai Belanda secara damai dengan membentuk Komisi 3 negara yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia yang dipilih oleh Indonesia, dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak. Pada 29 Agustus tahun 1947,
Belanda memproklamirkan garis Handbook yang membatasi wilayah Indonesia, dan Belanda, Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatera. Tetapi Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Indonesia. Tokoh yang terlibat perjanjian Renville, delegasi Indonesia terdiri dari Ketua Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Wakil Aiser Ali Sastroami Jojo dan Agus Salim, anggota Dr. Leimena, Mr. Latuhar Hari, dan Kolonel T.B. Simatupan. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perjanjian, setelah disepakati pada 17 Januari tahun 1948, perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak terhadap Indonesia. Akibat perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Para tentara di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Long March Siliwangi. Bahkan ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari tahun 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Yang ketiga, perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooijen dari Belanda. Isi perjanjian ini lebih merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Perundingan dimulai pada 14 April 1949 yang dilakukan oleh Mr. Mohrum, Indonesia, dengan Dr. van Rooijen, Belanda, dengan mediator Merle Cochran, anggota UNCI dari AS. Perundingan ini dilakukan di Hotel Des Indes, Hotel Duta Merlin Jakarta, sekarang. Perjanjian Rum-Royen lahir karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda atas perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Renville. Belanda juga melakukan agresi militer dan menyerang ibu kota Indonesia, yang saat itu terletak di Yogyakarta, pada 19 Desember tahun 1948. Pada agresi militer tersebut, Belanda bahkan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta untuk dijadikan tawanan. Namun agresi militer tersebut mendapat perlawanan yang keras dari rakyat Indonesia. Bahkan langkah Belanda tersebut mendapat kecaman keras dari dunia. Selanjutnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menganjurkan untuk melakukan perundingan kembali. Tokoh yang terlibat perjanjian Rum-Royen. Delegasi Republik dipimpin oleh Emir Mohrum sebagai ketua dan Mr. Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah Dr. J. Leimena, Ir Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuhar Hari disertai 5 orang penasihat. Sementara, delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. van Rooijen dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. S. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan 4 orang penasihat. Isi perjanjian. Isi dari perjanjian ini sebenarnya lebih merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu, pihak delegasi Republik Indonesia menyatakan kesediaannya mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama mengembalikan perdamaian, dan menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja bundar atau disingkat KMB di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Sedangkan pihak delegasi pemerintah Belanda saat itu menyatakan kesediaannya untuk menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer, dan membebaskan semua tahanan politik, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia.
sebelum 19 Desember tahun 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta pada tanggal 22 Juni. Sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 8 Desember tahun 1947 Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia hasil perjanjian. Tekanan dari dunia internasional atas agresi militer Belanda II memberikan dampak serius ke Belanda. Terbukti setelah tercapainya perjanjian Roem-Royen. Belanda menepati semua kesepakatan yang dibuat dengan Indonesia. Pada 6 Juli, Soekarno dan Hatta dikembalikan dari pengasingan ke Yogyakarta, yang merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia saat itu. Pada 13 Juli, Hatta mengesahkan perjanjian Roem-Royen dan menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, atau disingkat PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 22 Desember tahun 1948, pada 3 Agustus, gencatan senjata Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa dan Sumatera. Konferensi Meja Bundar, atau disingkat KMB. KMB mencapai persetujuan tentang seluruh masalah di agenda pertemuan, kecuali masalah Papua Belanda. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta pada 24 Juni tahun 1949. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli tahun 1949. Pembahasan penghentian permusuhan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang keempat, Konferensi Inter-Indonesia. Perjanjian Roem-Royen 7 Mei tahun 1949, Indonesia dan Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan konferensi meja bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada bulan Desember tahun 1949. Pemerintah Indonesia menilai perlu adanya persiapan strategi diplomasi dan konsolidasi sebelum pelaksanaan KMB. Maka diadakanlah konferensi Inter-Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federal Overleg BFO. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Konferensi Inter-Indonesia 1 dilaksanakan pada tanggal 19-22 Juli tahun 1949 di Hotel Tugu Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia 1 dipimpin oleh Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan Republik Indonesia Serikat, atau disingkat RIS. Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia 1, RIS akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden dan menteri akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Legislatif. Pembentukan 2 badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional yang terdiri dari TNI, KNIM, ML Militair Luchtwaffe, dan VB Vliegtuig Battalion. Konferensi Inter-Indonesia 2. Konferensi Inter-Indonesia 2 dilaksanakan pada 31 Juli 3 Agustus tahun 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Melalui konferensi ini, RI dan BFO membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum dan sesudah konferensi meja bundar, atau disingkat KMB. Yang kelima, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar, atau disingkat KMB dan dalam bahasa Belanda, Nederlands Indonesische Ronde Tafel Conferentie, adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO Bijeenkomst voor Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia.
Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville tahun 1948, dan Perjanjian Rumroyen tahun 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville pada 28 Januari tahun 1949. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak. Menyusul Perjanjian Rumroyen pada 6 Juli yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan, Muhammad Rum mengatakan bahwa Republik Indonesia yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka, bersedia ikut serta dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Pemerintah Indonesia yang telah diasingkan selama 6 bulan, kembali ke ibu kota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli tahun 1949, demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal. Dalam paruh kedua Juli tahun 1949, dan sejak 31 Juli 2 Agustus, konferensi inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Ir. Soekarno dan Mo. Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode tahun 1949 sampai tahun 1950, serta Mo. Hatta sebagai Perdana Menteri. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan diserahkan ke RI. Tentara KNI dibubarkan. Dan tentara Belanda ditarik mundur dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa konferensi meja bundar akan digelar di Den Haag. Hasil perjanjian konferensi meja bundar akhirnya menghasil keputusan yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan Uni Belanda RIS secara simbolis yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Masalah Irian Barat yang tidak dimasukkan ke dalam RIS karena masih dikuasai oleh Belanda hingga sampai dilakukannya perundingan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda 4,3 miliar gulden. Penyerahan kedaulatan RI setelah KMB dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di dua tempat yakni di Jakarta Indonesia dan Amsterdam Belanda pada 27 Desember tahun 1949. Pada 23 Desember tahun 1949, Indonesia yang diwakili Moon Hatta berangkat ke Belanda. Penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda terjadi di ruang tahta Amsterdam. Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Mr. I.M. J. Sassen di Jakarta. Naskah penyerahan kedaulatan diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Indonesia dan H.H. Jelafek sebagai wakil dari Belanda. Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB ternyata masih belum bisa menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. RIS dianggap sebagai produk rekayasa Van Moon yang suatu saat bisa saja dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik divide et impera. Setelah melalui perjuangan diplomasi, deklarasi Juanda deklarasi untuk mewujudkan batas wilayah laut sekitar NKRI yang bersatu dan berdaulat dapat ditetapkan dalam Konvensi Laut PBB ketiga pada tahun 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.